Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana air terus bergerak di planet kita? Mari kita jelajahi perjalanan luar biasa yang disebut daur air. Semuanya dimulai di samudra yang luas. Sinar matahari yang hangat mengubah air laut menjadi uap air yang naik ke atmosfer. Proses ini disebut penguapan. Di atas sana, uap air mendingin dan berkumpul kembali membentuk awan putih yang cantik. Ini adalah tahap kondensasi. Saat awan sudah terlalu berat, air jatuh kembali ke bumi sebagai hujan, membasahi pegunungan dan memberi kehidupan pada tumbuhan. Sebagian air meresap ke dalam tanah, menyuburkan pegunungan hijau kita dan menjadi air tanah yang berharga. Air lainnya mengalir melalui sungai-sungai jernih, membawa kehidupan kemanapun ia pergi menuju tujuan akhirnya. Akhirnya, air sungai kembali ke samudra, siap untuk memulai perjalanan luar biasa ini sekali lagi. Itulah daur air, siklus abadi yang menjaga kehidupan di bumi tetap berlanjut. Setelah mengenal daur air, mari kita pelajari rahasia alam lainnya. Daur nitrogen. Nitrogen ada di mana-mana, terutama di udara yang kita hirup. Namun, makhluk hidup tidak bisa mengambilnya langsung dari udara. Bakteri khusus di tanah membantu menangkap nitrogen ini dalam proses yang disebut fiksasi. Tanaman kemudian menyerap nitrogen ini untuk tumbuh besar dan sehat. Inilah yang kita sebut asimilasi. Hewan mendapatkan nitrogen yang mereka butuhkan dengan memakan tanaman tersebut. Nitrogen berpindah dari satu makhluk ke makhluk lainnya. Saat makhluk hidup mati atau menghasilkan limbah, bakteri pengurai mengubah nitrogen kembali ke tanah dalam bentuk amonia. Bakteri lain kemudian mengubah amonia ini menjadi nitrat, nutrisi yang siap digunakan kembali oleh tanaman. Daur pun terus berlanjut. Terakhir, beberapa bakteri melepaskan nitrogen kembali ke udara. Ini melengkapi siklus abadi nitrogen di planet kita. Daur nitrogen memastikan kehidupan terus berkembang. Alam sungguh luar biasa dalam mengatur keseimbangannya sendiri. Setelah air dan nitrogen, ada satu lagi nutrisi penting bagi kehidupan. Fosfor. Ia adalah bahan pembangun tulang, gigi, dan bahkan DNA kita. Berbeda dengan siklus lainnya, fosfor tidak ada di udara. Ia tersimpan dalam batuan dan dilepaskan ke tanah melalui proses pelapukan yang lambat. Tanaman mengambil fosfat ini dari tanah untuk tumbuh. Tanpa fosfor, tanaman tidak bisa mengubah sinar matahari menjadi energi. Fosfor kemudian berpindah ke hewan saat mereka memakan tanaman. Nutrisi ini membantu mereka membangun tubuh yang kuat. Saat makhluk hidup mati, mikroba pengurai melepaskan kembali fosfor ke dalam tanah. Siklus ini terus berulang di daratan. Terkadang, fosfor terbawa aliran air menuju sungai dan akhirnya sampai ke dasar samudra yang dalam. Di sana, ia mengendap dan menjadi batuan baru. Butuh jutaan tahun bagi batuan ini untuk muncul kembali ke permukaan. Daur fosfor mungkin lambat, namun ia adalah fondasi yang menjaga kehidupan di bumi tetap tegak dan kuat.